antara anak-anak kalau di sekolah ya habis olahraga semacam itu, kemudian pesan minuman, kemudian kalau di minuman itu lewat gelas kaca ya, kemudian ada sedotan yang kita masukkan di minuman itu. Kalau kita lihat dari sisi yang depan semacam ini, itu kelihatan kalau minumannya itu yang tepatnya sedotannya nanti kayak bengkok. Jadi sedotannya itu bengkok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saat udara sangat panas sekali, anak-anak naik motor, kemudian di jalanan aspal yang sangat jauh, kelihatan kayak ada titik-titik airnya ya. Di jalanan aspal itu ada titik air, nah, itu juga pembiasan. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh pembiasan, misal kalau mau renang ya, anak-anak mau renang, kemudian dari atas kita lihat permukaan bawah kolam renang itu kayak dangkal sekali ya. Padahal kalau kita masuk, oh ternyata tidak sedangkal yang kita kira, ternyata dia lebih dalam semacam itu. Itu juga contoh pembiasan. Jadi contoh-contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Kemudian bagaimana kasusnya ketika sedotan tadi bisa kayak bengkok. Nah, itu kita pelajari. Yang pertama adalah tentang pembiasannya dulu. Jadi pembiasan itu muncul ketika suatu benda itu datang ke medium yang berbeda kerapatannya. Jadi kurang rapat ke rapat atau lebih rapat ke kurang rapat, nanti juga akan pasti kena pembiasan. Untuk membahas tentang pembiasan, anak-anak tentunya juga harus paham dulu tentang Snellius. Oke anak-anak. Di sini Pak Arif sudah menuliskan. Jadi kalau bahasan yang pertama tentang pembiasan, tentunya kita harus paham tentang hukum Snellius. Jadi Snellius itu ada dua. Yang pertama ini, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak dalam satu bidang datar. Jadi kalau ini kita gambarkan ya, maka kan semacam ini. Ini namanya garis normal ya. Garis normal. Atau garis normal ini sering kita simbolkan dengan huruf N besar ya. Ini kita tulis garis GRS, garis normal. Kemudian di sini misal kita ambil saja dua buah permukaan yang berbeda, seperti contoh yang sedotan tadi. Di bagian sini tuh tentunya adalah udara, di sini air. Ini analoginya kayak yang tadi ya. Misalnya ini gelas, isi air penuh. Nah ini sedotannya kayak agak bengkok ini. Nah ini sedotan, kayak lihat seperti bengkok. Kemudian di hukum Snellius yang kedua, kita lihat sinar datang dari medium kurang rapat. Di sini udara dan air itu maksudnya yang kurang rapat itu adalah udara. Jadi udara itu kurang rapat. Kurang rapat. Kalau air pasti lebih rapat. Kenapa Pak? Karena udara itu zat gas, kemudian air itu zat cair, partikelnya jauh lebih rapat dibandingkan zat gas. Macam itu. Sinar datang dari medium kurang rapat, berarti dari udara menuju medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Berarti ini kalau kita gambarkan semacam ini. Ini ada sinar. Sinar datang. Nah, di sini kita tulis saja I. Ini sinar datang dibiaskan mendekati garis normal. Nah, dari ini bengkok, terkesan bengkoknya ke sini. Nah, ini R. Lah ini, kenapa bengkoknya tidak ke sini? Nah, karena mengikuti pembiasan. Jadi sinar datang yang datang dari medium kurang rapat menuju lebih rapat, nah dibiaskan mendekati sehingga dia ini sudut biasnya jauh lebih kecil. Itu tentang posisi dari hukum Snellius kedua. Dan saya tuliskan dan sebaliknya. Artinya ketika dan sebaliknya, di sini kita menggambarkan, misalnya ini air lagi, sini udara, misalnya seperti ini. Sinar datang, kalau sebaliknya berarti sinar datang dari medium yang lebih rapat. Nah, di sini berarti misalnya I menuju medium kurang rapat, berarti dibiasakan bukan mendekati. Kalau sebaliknya mendekati berarti menjauhi, jadi ke sana. Nah, ini R-nya di sini. Semacam ini. Datang dari medium lebih rapat menuju medium kurang rapat, dibiasakan menjauhi garis normal atau R. Kemudian di sini juga kita perlu melihat bahwa udara itu sebenarnya mempunyai indeks bias, air juga mempunyai indeks bias. Untuk indeks bias atau N itu merupakan perbandingan, ya.
Jadi dia merupakan perbandingan dari sinus sudut datang sin I dibagi dengan sinus sudut bias atau sin R. Semacam ini. Ini adalah indeks bias. Jadi dia itu perbandingan sudut datang dan sudut bias, tetapi di bagian sinnya. Kemudian dari sini, misalnya ini kita tulis udara dengan istilah N1, indeks bias ke-1, sementara ini air adalah N2, maka di persamaan Snellius juga bisa dibuat persamaan menjadi N1, di sini N1 ya, sin I sudut datang sama dengan N2, di sini sinnya apa? Sin R sama dengan N2 dikali sin R, semacam ini. Ini persamaan Snellius. Selain dari indeks bias diturunkan ke persamaan Snellius, kita juga bisa mencari yang namanya indeks bias relatif. Misalnya, Pak, kita mau nyari indeks bias relatif air terhadap udara. Berarti kita tulis N21. Jadi N21. Cara mencarinya gimana, Pak? Ya berarti N2 dibagi dengan N1. Air terhadap udara. Pak, kalau kita misalnya nyari indeks bias relatif N12, Pak, yaitu dari udara terhadap air. Gampang, berarti tinggal N1 dibagi N2. Semacam ini. Oke anak-anak, di sini sudah ada 2 buah contoh soal atau soal yang akan kita kerjakan tepatnya di bab pembiasaan ini. Yang pertama, diketahui indeks bias kaca 3/2 dan indeks bias air 4/3. Hitunglah indeks bias relatif kaca terhadap air. Maka di sini kita bisa mengerjakan ya nomor 1 ya sebagian kanan yang kita bahas. Kita garis ya. Diketahui indeks bias kaca, berarti kita tulis N kaca, NK 3/2. Dan indeks bias air, berarti kita tulis N air, NA 4/3. Yang ditanyakan, hitunglah indeks bias relatif kaca terhadap air, berarti NKA macam ini. N kaca terhadap air. Untuk menghasilkan atau mengerjakan NKA kaca terhadap air, maka kita tulis saja kaca terhadap air, berarti di atas NK dibagi sama NA. Tinggal kita kerjakan, berarti 3/2 dibagi sama 4/3. Hasilnya berarti 3/2 dikali 4/3. Kita coret ya. 3/2 dikali 3/4. 3/2 dikali sama 3/4. 3 kali 3 berarti 9, 2/8. Oke, berarti hasilnya adalah 9/8 atau 1/8. Ini merupakan nilai indeks bias dari kaca terhadap air, jadi NK/NA. Semacam itu. Kemudian untuk soal yang kedua, ya di sini kita akan kerjakan juga nomor 2. Kita lihat, seberkas cahaya datang dari udara menuju ke cairan. Jadi kalau udara ke cairan berarti dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat. Ya, ini sudut datangnya 60, sudut biasnya ini dibiaskan 30. Berarti sini kita tulis I-nya itu 60 derajat, R-nya adalah 30 derajat. Hitunglah indeks bias cairan tersebut. Nah, disuruh mencari nilai indeks bias dari cairan. Tanyakan misal cairan berarti N2. Sini karena I ini adalah udara, berarti N1-nya karena udara itu tetapan ya. Kalau indeks bias udara berarti 1. Ini 1 dari mana? 1 itu tetapan. Kemudian untuk mengerjakannya berapa nilai N2? Kita kerjakan saja dengan persamaan hukum Snellius yang tadi ya. Jadi N1 dikalikan sin I sama dengan N2 dikalikan sin R. Semacam ini. N1 kita lihat nilainya berapa? 1 sin I ya, sin 60. Kita belajar di sini sin 60 derajat. N2 kita cari sin R berarti sin 30 derajat. Gini. N1
Sin 60 itu berapa? Nilainya setengah akar 3 sama dengan N2 sin 30 berarti setengah. Kemudian N2 berarti setengah akar 3 dikali 1 tetap setengah akar 3. N2 dikali setengah berarti tetap N2 setengah ya. Kalau ini N2 berarti dibagi setengah. Coret-coret habis sehingga N2 nilainya adalah akar 3. Silakan anak-anak cermati. Ini adalah bahasan kita di hari ini beserta contoh soalnya. Dicermati dahulu. Selesai sudah bahasan kita di hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pembiasan pada lensa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, serta bunyikan notifikasi dari anak-anak agar tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari Pak Ari. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.